Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Berlatih silat di setiap malam Jumat merupakan kegiatan rutin bagi Sam dan Acep. Pelatih mereka adalah ayah Sam sendiri, seorang pecinta seni bela diri yang sudah memegang sabuk merah, yakni sudah menguasai tingkat 11, yang berarti guru utama. Di dalam pencak silat, ada 12 tingkatan pemegang sabuk, sementara sabuk merah yang berada di bawah tingkat terakhir, yakni sabuk merah tepi emas atau guru besar, melambangkan keberanian dalam membela kebenaran, berjiwa besar, mawas diri, pemaaf, serta mengutamakan kepentingan umum dan dapat menjadi panutan. Selain ilmu bela diri pencak silat, di padepokan tersebut diajarkan pula ilmu kebatinan untuk mempertebal mental dalam diri. Untuk ilmu kebatinan ini diajarkan setiap malam Jumat oleh Pak Daroji, teman dari ayah Sam. Di dalam padepokan tersebut, Sam merupakan murid yang telaten, sehingga dia paling cepat dalam memahami dan menguasai pembelajaran. Mungkin bakat alami yang dimiliki menjadi salah satu faktor pendukung. Pernah satu hari terjadi peristiwa kesurupan di dalam toilet. Karena pelatih belum datang, Samlah yang menyadarkan kawannya. Dia memiliki cara unik untuk menyadarkan orang kesurupan, yakni dengan cara menekan tulang di punggung pada bagian tengah. Bagian itu ditekan kuat dengan jari telunjuk yang dilipat. Rasa sakit yang timbul akan menyadarkan alam bawah sadar yang kesurupan. Sam, jadi rencana kita, ucap Opang saat semua murid silat beristirahat. Bersama Cikal dia mendekat ke arah Sam dan Acep. Mereka berempat merupakan teman satu sekolahan yang cukup akrab. Hanya saja Opang dan Cikal tidak ikut berlatih pencak silat, tapi lebih memilih sepak bola menjadi kegiatan di luar sekolah. Mereka pun mulai membahas tentang rencana camping ke Gunung Tampomas. Memang mereka pernah iseng membahas hal itu, di mana liburan sekolah 3 hari lagi akan diisi dengan acara tersebut. Akhirnya, mereka sepakat melakukan kegiatan di Gunung Tampo, atau cagar alam Gunung Tampomas. Kawasan tersebut terletak di Desa Narimbang, Kecamatan Cisonggeang, Kabupaten Sumedang. Karena berstatus cagar alam, tidak aneh kalau masih terlihat hewan liar berada di sana. Kebanyakan adalah sejenis kera khas dari gunung tersebut. Di pos 1 pendakian, disuguhkan curug atau air terjun bernama Ciputerawangi, yang menjadi tempat wisata bagi warga lokal di luar daerah. Dengan latar cerita pada tahun 2008, tempat wisata Curug Ciputerawangi belum memiliki fasilitas lengkap untuk rekreasi keluarga. Mungkin pada saat itu masih dalam proses pengembangan tempat wisata, sehingga fasilitas masih minim. Tapi keindahan alami pepohonan yang hijau dan deras suara air terjun sangat menenangkan hati. Sekarang fasilitas rekreasi keluarga bisa dibilang sudah standar tempat wisata, karena ada tim keselamatan jika ada hal yang tidak diinginkan. Ada juga tempat jual souvenir oleh-oleh khas daerah setempat. Meski sepakat, namun Acep dan Cikal masih belum memberi keputusan. Mereka berdua akan bertanya dulu pada orang tua mereka. Walau bagaimanapun, restu dari orang tua adalah doa. Hari yang disepakati tiba, mereka berempat sudah berkumpul di rumah Sam sejak semalam. Sengaja mereka menginap di rumah Sam karena fajar mereka akan berangkat. Dan sesuai izin yang diberikan orang tua Acep, mereka hanya 3 hari saja melakukan pendakian.
Perbekalan secukupnya sudah dipersiapkan. Setelah dirasa lengkap, mereka pun bersiap melakukan perjalanan. Ingat Sam, jaga sikapmu selama berada di sana. Dan yang paling penting adalah meminta izin pada orang-orang di sana. Karena bila ada hal yang tidak diinginkan, yang terlebih dahulu kamu mintai tolong adalah mereka, orang-orang di tempat itu. Ucap Ibu Sam saat berpamitan. Tutur kata orang tua selalu mengajarkan kebaikan dan moral untuk anaknya, dalam hal sekecil apapun. Jam 4 pagi, itu pun mereka mulai berjalan beriringan. Sengaja mereka berangkat di waktu fajar, karena banyak mobil truk angkut pasir mengambil muatan di Sumedang. Mereka akan numpang untuk mengirit ongkos. Namun hal itu tidak dikatakan pada orang tua mereka. Maklumlah, di usia remaja seperti mereka, masih saja sering berbohong demi kepuasan hati. Dari Kabupaten Indramayu sampai Kabupaten Sumedang, membutuhkan waktu 3 jam perjalanan. Di dalam bak truk, mereka berempat menumpang sambil bernyanyi riang. Si Cikal memainkan ukulele mengiringi suara kawan-kawannya. Jika berlibur seperti saat ini, pasti gitar kecil itu selalu dibawa untuk menghibur, menghilangkan rasa letih di perjalanan. Mujur nasib mereka berempat, karena truk yang mereka tumpangi menurunkan mereka dekat di tempat tujuan. Terima kasih Pak atas tumpangannya. Semoga Bapak banyak rezeki, banyak beras, banyak uang, juga banyak istri. Ucap Cikal dengan usil yang diamini secara serentak. Sang sopir juga ikut mengamini, disusul tawa lepas. Setelah berjalan kaki sekitar 30 menit, sampailah mereka di jalan kecil setapak dengan dicor beton. Jalan tersebut menanjak naik menuju titik awal tujuan mereka, yaitu Curug Ciputrawangi sebagai pos 1 pendakian, sebelum lanjut naik ke Gunung Tampomas. Sesuai titah dari Ayah Sam, mereka langsung mencari petugas penjaga atau orang sekitar tempat wisata untuk izin mendaki. Saat melihat seorang bapak-bapak yang duduk di portal masuk, mereka langsung menemuinya. Dengan sopan, Sam mengucap salam lalu memperkenalkan diri. Selanjutnya dia minta izin untuk melakukan pendakian bersama kawan-kawannya. Silakan, tapi jika petang nanti turun hujan, saya minta adik-adik jangan memaksa naik ke atas. Akan sangat berbahaya, karena banyak batuan licin dan curam ke bawah. Bila hujan datang, kalian buatlah kemah di sekitaran curug saja. Saya harap adik mematuhi. Pesan lelaki Parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Pak Endang itu. Serempak, mereka berempat menganggukkan kepala sebagai isyarat kalau paham dengan penjelasannya. Mereka pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan, perlahan menaiki bebatuan di pinggir aliran Curug Ciputrawangi. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti sejenak seolah kagum dengan alam ciptaan Tuhan. Tampak air curug yang sangat bening, bersih, dan sangat sejuk, dengan banyak pengunjung wisata bermandi ria di bawahnya. Menikmati aroma segar pegunungan, di bawah deburan air curug, sangatlah menenangkan hati. Menjelang zuhur, mereka berniat untuk melanjutkan perjalanan kembali. Namun mereka menghentikan langkah ketika angin sangat kencang mendadak datang, membawa dedaunan berterbangan menghujani mereka. Bagaimana ini? Cuaca sangat mendung. Ucap Cikal membuat semua menatap ke arah langit. Dan memang benar, mendung pekat berkejaran dari segala arah. Melihat suasana yang tidak mendukung, terpaksalah mereka turun dan akan mendirikan tenda di sekitar tempat wisata tersebut. Toh di tempat itu pemandangannya juga bagus untuk bercamping. Menaiki puncak pun gagal, karena cuaca tidak memungkinkan. Mereka mengikuti arahan Pak Endang untuk tidak melanjutkan apabila hujan akan turun. Tentu saja semua demi keselamatan mereka. Sesampai di bawah, mereka mencari tanah lapang untuk membuat tenda.
hingga ditemukanlah lokasi yang nyaman, yakni dekat aliran sungai Curug, memudahkan jika mandi dan mengambil air untuk memasak. Dibangunlah tenda di sana, sambil menunggu cuaca kembali membaik. Selepas asar cuaca masih sama, mendung pekat namun tidak hujan. Mereka pun bersepakat mencari ranting di sekitar hutan untuk membuat api. Namun hanya Acep dan Cikal yang mencari, sedangkan Opang dan Sam menyiapkan segala sesuatu untuk memasak. Begitu memasuki kawasan rindang pepohonan, Cikal langsung menuju sebuah pohon yang besar. Dia buang air di bawahnya. Acep hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah kawannya. Tidak permisi atau mengucap salam, langsung saja mengguyur akar pohon tersebut. Memang, Cikal seorang yang tidak percaya akan hal gaib. Selama ini, dia menganggap penampakan atau apapun yang berhubungan dengan klenik adalah tahyul belaka. Maka tidak heran jika ia melakukan hal itu. Bukan kali ini saja, setiap kali melakukan petualangan, dia satu-satunya yang selalu kencing sembarangan. Acep yang masih menunggu Cikal dikejutkan dengan sesuatu yang melesat dari pohon besar tersebut. Tidak begitu jelas, namun dari penampakannya seperti sosok bayangan seorang perempuan. Seketika hatinya merasa tidak enak. Berulang kali dia melihat ke arah di mana bayangan tersebut menghilang. Barangkali penafsirannya benar, jika pohon besar itu memang ada penunggunya. Tapi dia tidak menemukan sosok apapun di sekitaran. "Heh, kok bengong? Ayo!" ucap Cikal yang beranjak mulai mencari ranting kering. Seperti mempunyai firasat tidak baik, Acep meninggalkan sebuah ranting agak panjang di dekat pohon itu sebagai pertanda, dan dia pun segera menyusul Cikal. 1 jam berlalu, setelah kayu bakar dirasa cukup, Acep dan Cikal bergegas kembali ke tenda. Di saat itulah firasat Acep terbukti. Meski tingkat ilmu kebatinan yang dikuasai masih tingkatan bawah, namun dia merasakan jika ada sosok yang mengikuti mereka berdua. Kejadian aneh pun muncul. Setelah berjalan sekian lama, mereka berdua baru menyadari kalau hanya berputar-putar saja. Selalu kembali ke tempat di dekat pohon besar di mana Cikal kencing. Ranting yang dijadikan penanda Acep selalu saja ditemui setiap berjalan beberapa menit. Kepanikan mereka semakin menjadi ketika gerimis kecil mulai turun. Sejenak, mereka berpikir sambil meletakkan ranting yang dibawa. Akhirnya Acep memiliki ide, yakni mematahkan ranting agak pendek, lalu ditaruh di setiap jalan sebagai pertanda kalau sudah dilewati. Dan lagi-lagi, hal itu bukanlah jalan keluar. Mereka selalu kembali ke tempat semula setiap kali berjalan. "Bagaimana ini, Cep?" tanya Cikal mulai ketakutan. Acep menarik nafas dalam mencoba setenang mungkin. Dia tahu jika semua itu kesalahan Cikal yang telah membuang air sembarangan tanpa permisi. Dia yakin jika pohon tersebut dihuni oleh sosok tak kasat mata. Tapi semua sudah terjadi. Dia berharap tidak ada sesuatu hal buruk yang menimpa. Dan sekarang yang terpenting adalah mencari cara agar tidak tersesat. Sesaat kemudian dia pun kembali menemukan ide. Dia mengajak Cikal untuk berteriak minta tolong. Seingatnya, lokasi pohon tersebut tidaklah jauh dari tenda mereka berdiri. Tujuannya bukan pada Sam ataupun Opang saja, tapi dia berharap siapa saja yang mendengar akan segera mendekat. Karena di satu titik tidak ada respon, mereka berjalan lalu berteriak kembali. Hal itu terus dilakukan, tapi tetap saja nihil. Tidak ada seorang pun yang menyahut. Mereka hanya terduduk lemas dengan perasaan bingung bercampur ketakutan. Saat suasana semakin gelap dan hening, ketakutan mereka pun menjadi-jadi tatkala terdengar suara seperti erangan binatang buas. Suara itu semakin lama semakin jelas dan semakin dekat. Perlahan mereka berdiri. Kalian kemana saja tadi?" Dengan segera, Acep mengajak kembali ke tenda. Dia berkata kalau nanti akan dijelaskan di sana. Yang penting baginya adalah menjauh dari pohon besar di sisinya. Setelah mengangkat ranting yang sudah diikat, mereka pun bergegas melangkah. Sesampai di tenda, Acep menjelaskan tentang apa yang telah menimpanya bersama Cikal. Tanpa menunggu disalahkan, Cikal lebih dulu minta maaf atas apa yang diperbuatnya.
Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan dia mengakui jika pandangannya selama ini keliru. Dia mulai sadar bahwa alam lain itu ada, begitupun sosok-sosok penghuninya. "Berterima kasihlah pada Sam," ucap Opang setelah dua temannya usai bercerita. Sam menyahut bahwa semua sudah kehendak Sang Pencipta, jadi Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka, bukan dirinya. Setelah itu, Sam menyuruh mereka beristirahat sejenak, sedangkan dia keluar tenda untuk menyiapkan ranting sebagai api. Opang yang hendak keluar ikut membantu disegah oleh Asep. Tampaknya Asep merasa penasaran dengan ucapan Opang tentang Sam yang telah menyelamatkan mereka. Opang kembali duduk di tempat semula, lalu mulai menceritakan saat kepergian mereka. Beberapa saat dari keberangkatan Asep dan Cikal mencari ranting, Sam merasa tubuhnya bergetar hebat. Dia yakin jika ada sesuatu yang bakal terjadi, namun dia tidak tahu pasti tentang firasat itu. Ketika semua persiapan dirasa cukup, Opang bersantai di pinggiran aliran curug, sedangkan Sam melakukan pengheningan cipta di belakang tenda. Beberapa kali, Sam terlihat menghirup nafas panjang, pertanda kalau kesulitan masuk ke alam penerawangan. Setelah sekian lama, barulah dia benar-benar konsentrasi dan terfokus. Disitulah dia melihat apa yang telah terjadi pada Asep dan Cikal. Menurutnya, sosok wanita penghuni sebuah pohon besar telah mengganggu keduanya. Namun bukan cara menakut-nakuti, melainkan mereka diarahkan hingga melewati akar mimang. Opang menghentikan ceritanya ketika semua disuruh keluar oleh Sam. Rupanya gerimis sudah mereda, dan api sudah siap untuk memasak. Mereka pun kembali asik dengan rencana awal, menikmati liburan tanpa beban. Meski agak kikuk, namun canda tawa perlahan mulai mengembang. Mendung masih saja bergelayut di langit. Tampaknya hujan akan segera datang, karena beberapa kali suara geledek menggelegar. Malam itu, mereka berempat memutuskan berada di dalam tenda. Dengan kain sarung membalut tubuh, mereka saling melempar kisah masa lalu. Dan gerimis pun datang disertai angin bergemuruh. Acep yang masih penasaran dengan kisah Opang menanyakan langsung pada Sam tentang akar mimang. Dia merasa was-was karena telah melewati akar tersebut. Takut jikalau ada sesuatu negatif yang terjadi dari depan. Sam tersenyum. "Tidak apa-apa, Cep, tenang saja," ucapnya sebelum berkisah. Setahu Sam, akar mimang adalah akar dari pohon yang bentuknya melingkar-lingkar dan saling bertemu. Bisa disebut sebagai pertemuan akar. Menurut ahli spiritual, akar model ini diyakini memiliki kekuatan magis. Jika masih berada di dalam tanah, dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tanpa adanya pergerakan tanah. Akar mimang ini dapat terjadi pada berbagai jenis tumbuhan, baik pohon besar, semak belukar, ataupun pohon kerdil lainnya. Akar mimang kerap disebut akar rimang, dan dalam bahasa Bali dikenal dengan nama Said Mimang ini biasanya tumbuh dari akar beringin yang menggantung. Akarnya tidak menghujam ke tanah, justru melingkar dan membentuk simpul. Oleh sebab itu, akar mimang ini dianggap sangat bertuah. Banyak yang meyakini dan memburunya, bahkan rela mengeluarkan banyak uang demi mendapatkan akar ini. Pasalnya, bisa sebagai pagar gaib dan sarana alat menyesatkan orang. Caranya sangat mudah. Akar mimang cukup disimpan dalam rumah, dan bila ada yang berniat jahat, akan kebingungan atau linglung. Selain itu, orang jahat tersebut akan berjalan di area rumah kebingungan. Kesadarannya baru akan muncul bila si tuan rumah menepuk badannya. Akar mimang dalam bahasa lontar disebut takar sungsang, di mana akar ini mampu pengaruhi pikiran manusia untuk linglung. Sayangnya, akar mimang akan mati kekuatannya apabila dipotong saat pohon utamanya masih hidup. Di sisi lain, kayu aneh seperti itu juga merupakan pemberian dari penguasa alam gaib di kawasan tertentu, sehingga bisa tiba-tiba muncul. Tidak jarang, bila orang yang tak berhak memaksakan kehendak untuk mengambilnya,
dipastikan akan ada teguran dari makhluk astral yang tiba-tiba datang untuk menagihnya kembali. Di dalam dunia metafisika, akar mimang diyakini mempunyai potensi energi supranatural yang besar dan berguna, di antaranya untuk mengacaukan pikiran orang yang berniat buruk. Cara yang paling sederhana dan sangat mudah adalah selalu berdoa bila hendak keluar rumah atau bepergian, apalagi melewati hutan atau kawasan angker. Ucap Sam menutup kisahnya tentang akar mimang. Acep dan Cikal merasa lega karena hal itu tidak berdampak di kemudian hari, dan pengalaman tentang akar mimang itu akan selalu diingat sampai kapanpun. Di mana sesuatu di luar nalar telah menimpa mereka, meskipun menggunakan barang sebagai pertanda maupun dengan cara berteriak sekuat tenaga, ternyata tidak mampu memberikan jalan keluar. Rencana 3 hari mendaki dan berkemah di Gunung Tampomas pun tertunda. Cikal yang perasaannya tidak enak mengajak pulang di pagi hari. Pukul 7 mereka melakukan perjalanan pulang dengan numpang truk pengangkut pasir. Pelajaran berharga didapatkan Cikal di Curug Ciputrawangi. Semenjak saat itu, dia menjaga kelakuan di daerah orang, lebih sopan dan lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dan juga sering berkunjung ke Padepokan Sam jika ada jadwal latihan ilmu kebatinan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.